Halo semuanya, selamat gini hari. Masih bersama dua orang tidak berguna bagi nusa dan bangsa ini. Ya. Gue Inot Dan gua Bonar. Kita ketemu lagi di The Bodor Show. Yang viewernya katanya sedikit. Oh, iya. Orang kita kan baru berapa episode? nggak apa-apa. Iya dong. Kalau bisa sedikit terus nggak apa-apa kan? Iya, sedikit-sedikit lama-lama jadi Tetap dikit. ya. Pasti bertanya-tanya kenapa yang pertama nih suasananya beda. Oh iya. Kita nggak ada di kantor hari ini. Dari rumah lo, mana Nggak kan ada di rumah lo? Iya, kita ada di tempat yang asik banget namanya Pana Coffee Di daerah Jakarta Selatan, di Bangka, di Mampang, home base. Oh iya. Gua agak kaget karena gua kan warga negara dunia lain ya kan. Oh iya, lu jauh sih ya. Jauh. Tangerang tuh di peta nggak ada sebenarnya. Kecil banget. Kecil, tapi seru kota kita ya. Hmm. Dan kita kedatangan tamu istimewa, sahabat kita yang juga sama-sama dari Tangerang, bro. Oh, lu berdua Tangerang ini? Oh iya dong, berdua Tangerang. Terus Kalau ngelihat mukanya, sejenis sih. pasti langsung kepikiran lagu yang kalau benar. boleh kita minta bersenandung. Bersenandung. Lagunya pasti kayak gini nih, gimana? Oke. Please welcome Wahyu Slow. Alhamdulillah. Sehat dong? Sehat alhamdulillah. Masih Sehat, slow? sehat. Masih Tetap tetap slow ya, tetap slow. slow. Masih slow ya. Kudu itu. Lu percaya nggak? Lagu ini nih jadi soundtrack hidup banyak orang. Oh iya. Iya kan? Lagu yang hitsnya Slow. kemana-mana. Nah, kenapa kita tiba-tiba kok kedatangan Om Wahyu? Kita mau ngomongin soal topik yang lama lu minta ya kan. Oh, iya. Gue pengen ngomongin The Beatles, tapi Oh, kenapa ngundangnya beliau ya kan? Berhubungan fans tadi. Berhubungan sama fans, jadi Iya. berhubungan sama Beatles, berhubungan sama John Lennon. Gue tuh Oh, iya, berdua iya, suka iya, banget sama iya. John Lennon. Iya, sesama orang yang Dunia musik. berhubungan dengan dunia musik. Ketika seorang public figure, entah itu musisi, Iya. artis apapun, atau bahkan tokoh-tokoh publik yang kemudian menjadi sangat terkenal, dikenal orang. Iya. Ada yang bilang tuh tanggung jawabnya jadi makin gede karena kan banyak orang yang suka segala macam, ngomongin soal fans. Bahkan kasus John Lennon yang ditembak bahkan oleh fans beratnya ya. Kemarin sendiri dari- Bahkan abis tanda tangan bukunya pula ya kan, dan dia Iya. nungguin dari pagi dan kemudian Tungguin sampai ditembak ya kan. Iya. Kalau dari sisi lu sendiri, fans buat lu sendiri waktu itu gimana ketika Slow itu jadi booming dan mempengaruhi karir musik lu lah sebenarnya? Kalau fans itu emang berarti banget sih emang untuk mempertahankan eksistensi kita sebagai musisi, sebagai artis atau sebagai public figure itu sangat berpengaruh banget. Berkat fans itu kita sebagai musisi bisa bertahan dan tetap berkarya karena mereka juga gitu. Berasa karena mereka yang menurut gua sisi lain itu yang support, walaupun kita kadang-kadang nggak kenal orang ini, mereka selalu support dan mereka selalu nyimak karya-karya kita gitu-gitu. Iya. Ini secara mental lu angkat Secara mental selama ini menjadi malah acuan yang lebih bagus untuk tetap ngasih karya yang bagus untuk mereka, untuk para fans gitu. Pernah tersirat itu jadi beban nggak? Untuk jadi beban sih kalau pribadi enggak dijadiin beban. Jadi kadang-kadang memang gue berpikiran untuk memberikan sesuatu mungkin yang di luar diri Wahyu Slow nih. Iya. Asal misalkan fans suka gitu, tapi selama itu bisa gue lakuin dan itu masih nyaman dan tidak menjadikan itu beban, itu bakal gue kasih gitu. Misalkan Dan gua itu buat udah sesuatu. kenikmatan tersendiri buat lu ya. Betul, kepuasan batin yang nggak bisa dibayar lah ibaratnya gitu. Di dunia kita sebut aja industri hiburan ya, Iya. di dunia Iya. di Indonesia itu kan industri yang banyak orang nggak berani masuk ke situ karena penuh dengan perjuangan, riskan, resiko, riskan dan segala macam. Lalu ngelihat fenomena seorang fans yang bisa sampai tanda kutip membunuh musisi pujaannya atau artis pujaannya, itu menurut lu sendiri sebagai seorang musisi gimana lihat hal itu gitu? Melihat hal itu sebenarnya serem juga ya, sebenarnya kayaknya ngeri juga gitu kalau sampai fans tuh berubah menjadi apa ya, yang tadinya ngefans sama kita kayak gimana tiba-tiba jadi bumerang ibaratnya ya. Betul. Berbalik untuk
memisahkan, membenci kita atau sampai halnya yang paling parah mungkin sampai membunuh seperti kejadiannya kasusnya John Lennon, Tupac Shakur, ya kan? Iya. Banyak lah. Kejadian di luar tuh banyak banget kayak Iya. gitu kan maksudnya. Jadi mungkin dari kitanya sendiri sebagai sosoknya mungkin menampilkan dan memberikan sesuatu hal yang membuat para fans itu tetap sayang sama kita, Menjaga, lebih menjaga. Learningnya di situ buat lo ya. Iya, dan lebih menghargai dari lebih ke hasil karya lah, gitu sih. Benar. Tapi kan gini, kadang-kadang lu nggak bisa juga, karena terlepas lo bahwa lu berusaha berbuat baik, menjaga seperti Lennon. Lennon juga begitu kan, menjaga. Sehingga suatu ketika si fansnya itu, kita nggak bahas Lennon ya, tapi merasa bahwa anjir nih, yang gue fans kok gini ngomong gitu ketika dia ngomong tentang Yesus. Yesus ya. Dia bilang bahwa The Beatles lebih ngetop daripada Beatles lebih ngetop daripada Yesus. Jadi nggak suka fansnya. Karena si fansnya tiba-tiba jadi seorang yang fundamentalis terhadap agama. Di situ dia merasa anjir. Jadi memang apa ya? Jadi harus memang kita juga harus lebih hati-hati juga kali ya dari berkata apa segala macam kita. Karena beda sama sebelum lu. Iya, dari sebelumnya mungkin kita cuma selingkungan di 5 orang atau diri sendiri lah. Kalau saat udah menjadi public figure, ini dikonsumsi oleh banyak orang. Jadi mungkin kita juga harus lebih berhati-hati, walaupun kadang-kadang memang kita udah hati-hati, kadang-kadang masih kesandung ibaratnya gitu kan. Jadi mau lebih harus jaga juga sih kayak gitunya. Jadi kita pengen ngasih tahu sebenarnya sisi lain dari seorang musisi itu juga, kalau dari sisi mereka juga sangat berat bagaimana Wahyu juga harus menjaga apapun yang dia lakukan kan. Semua ditiru sama fans dia. Bisa dibilang hampir pasti begitu ya kan. Karena kan sekarang masa terduplikasi. Lu pernah merasa punya fans ketika lu dalam perjalanan berkarir itu? Lu suka sama siapa, ngefans sama siapa? Dari diri lu sendiri ngefans sama orang ya? Ada juga ngefans gitu. Kebetulan waktu itu juga emang dari kecil dari SMP lah ya, ngefans sama almarhum Glenn Fredly. Glenn Fredly. Iya. Banyak dong. Itu dengerin lagu-lagunya dia tuh menjadi soundtrack lah. Apalagi kalau putus-putus cinta tuh ya kan. Putus cinta tuh lagunya udah kena banget. Sampai waktu itu saat nyanyi dulu, itu nyanyi sempat ikut ajang mencari bakat ibaratnya. Itu sama juri. Kan ditanya kan, ibaratnya formulir itu ditanya penyanyi favoritnya siapa gitu-gitu. Tulislah Glenn Fredly, saat audisi nyanyilah lagu Glenn. Langsung dibilang sama dia tuh, Glenn Fredly ini masih hidup, nggak usah jadi Glenn. Karena dulu masih agak ngejebak ke situ. Suara tuh ngikut ke dia gitu kalau nyanyi. Rasanya gimana sih lu? Gue penasaran lu, rasanya gimana sih lu ketika lu ada di satu titik di mana lu ada gue orang Wahyu, seorang Wahyu Ramdhani yang tanda kutip anak Tangerang biasa ya kan. Kemudian lu jadi seorang Wahyu Slow yang dia digahumi oleh banyak orang. Memang nggak nyangka sebenarnya kan sampai kayak gitu. Waktu itu pernah ngalamin itu, merasa tadi kan memang merasa diri sendiri ya biasa aja ya, ini gue lah gitu. Tapi saat memang ketemu fans ini gitu, waktu itu di Kalimantan, di Palangkaraya, kita main, pada mau minta foto lah ya kan, minta foto, ya udah masuklah ke belakang ke backstage gitu, dia foto. Nggak nyangka orang ternyata bisa sampai nangis gitu. Maksudnya ketemu terus mau foto gitu, sampai nangis gitu foto. Lu kenapa nangis gitu kan? Cewek kebetulan. Cewek. Kok sampai segininya ya gitu. Terus ngerasain yang main kita di pensi gitu kan. Pensi kan yang membahagiakan banget tuh kalau dimain di pensi tuh, seneng banget tuh. Puasan batinnya dibayar tuh ya kan. Walaupun budgetnya minim tapi itu udah kita sebagai itu udah nggak bisa bandingin sama yang lain. Yang dulu kita ngeliat zaman sekolah, kita ngeliatin artis itu dari jendela. Sekarang gue yang diliatin gitu. Sekarang gue liatin dari jendela, Bang Wahyu gitu kan. Dan kejadian itu waktu itu di hampir semua sekolah sih kayak gitu. Waktu itu kan begitu juga di daerah Cirebon itu ada SMA. Dari gue datang, kebetulan samping sekolahnya itu ada restoran lagi datang. Ada yang kenalin satu, manggil kan. Sebenarnya pakai tudung gitu kan, pakai tudung jalan. Bang Wahyu, iya. Bang mau foto dong, boleh, sini. Boleh foto. Udah dimulai satu, nggak berhenti. Dari datang, sampai lagi makan, akhirnya harus berhenti makan. Udah Mas Wahyu makan dulu, udah nggak apa-apa. Saya berhenti makan, akhirnya foto lagi dulu terus sampai mau manggung, sampai setelah manggung itu foto nggak berhenti.
Dan gue tanya muridnya, Bu, di sini ada berapa? 1.500. Ya, salah. 1.500 sampai 1.200 gitu. Dan itu habis manggung itu terus masuk. Ya udah diganti aja nggak apa-apa. Mas Wahyu capek istirahat dulu. Ya saya minum dulu bentar. 5 menit 10 menit istirahat, udah foto terus. Tapi itu menjadi satu kepuasan batin sebenarnya. Itu dan itu terjadi setiap gue manggung. Ada yang minta foto, itu pasti gue sebisa mungkin gue bisa melayani mereka lah gitu. Karena membuat para fans itu senang ya dengan salah satunya dengan itu gitu. Mereka bisa foto bareng sama kita, dia senang gitu. Benang merahnya karena Wahyu dulu ada di posisi di mana dia mungkin dia ada di barisan penonton itu gitu. Iya, kan dia menghadap panggungnya kan. Betul. Ada proses yang dialami sendiri. Ada proses yang dan tidak diduga-duga sama dia. Iya. Kalau Wahyu sendiri melihat fenomena fans yang bisa mendrive membuat si artis ini malah jadi kabut sendiri, malah jadi kayak dikendalikan gitu. Kalau gue pribadi malah sebenarnya lebih berpikir gini aja, yang tadi contohnya saat kita ngelakuin sesuatu untuk fans, tapi kita harus pikirin diri kita sendiri juga gitu. Jadi nggak bisa kita tumpahin semua untuk fans gitu. Mengenyampingkan kesukaan kita atau yang harusnya kita lakuin yang seperti biasa gitu. Itu yang membuat yang biasanya menjadi beban mungkin ya. Waduh, harus gimana ya fans? Nanti kalau fansnya hilang, ntar gue bakal turun nih, gue bakal nggak terkenal lagi atau bahkan udah nggak laku lagi gitu. Kalau gue pribadi berpikirnya lebih ke ya udah, apapun yang terjadi kita tetap lakuin yang terbaik, tapi jangan sampai menjatuhkan dan merugikan diri kita juga gitu. Jadi kita fokusnya tetap berkarya, kita kasih karya untuk orang-orang banyak gitu sih. Bukan model iya. Tahu kan, tapi kan lu tetap berjalan berrel lo. Iya, betul. Gitu. Lu juga itu beratnya itu, Kang. Tanggung jawab berat, beban moral berat. Sementara juga punya kebutuhan yang nggak bisa lu kesampingkan begitu aja kan. Ya gua nyemplung ke sini, ya gua basah. Iya. Jadi kadang-kadang ada ngerem nih, misalkan ke seharian yang sering dulu kan namanya main kafe, kita dunia malam lah, dunia malam mungkin kita ada minum gitu kan, yang dulu masih santai-santai aja video kayak apa mau upload. Kalau yang kayak sekarang kan lebih ngeremnya untuk dampak ke orang lain kan, takutnya gitu kan. Jadi sebisa mungkin sih hal-hal yang gitu mungkin dihilangin atau dikurangin lah gitu. Karena lu dijadiin role model sama mau dia kan jadi seorang idola yang jadi role model. Karena itu banyak orang yang mungkin dia nggak tahu ya kan. Dan banyak, gue yakin pasti banyak orang-orang yang lihat Wahyu mungkin jadi salah satu sosok inspirasi mereka gitu kan, dari perjuangan dari awal sampai akhir. Dan berharap ya Wahyu adalah sosok yang selalu baik di mata si fans ini ya. Walaupun nggak so baik sebenarnya. Kalau itu gue tahu. Tapi memang waktu itu dapat cerita juga kayak teman gitu ya, misalkan dari Bang Nyong, teman-teman dari Dojek gitu, ketemu Bang Nyong gitu kan, Bang, rambut gue udah kayak Waislo belum? Yo tuh anak-anak tuh katanya, rambut udah kayak Waislo belum? Dan gitu kan, memang waktu itu kan masih tipis kuncir dan kuncir cepol ya kan, kuncir cepol ya. Iya, di klip lu masih gitu ya? Iya, waktu pertama, akhirnya berubah di klip berikutnya kan udah mulai ada style rambut lah, betul memang suka kan. Udah, ada itu pun dari fans itu bagusnya yang kemarin Bang. Pasti ada penilaian Bang. Makanya setiap apapun yang kita lakuin, mau hal baik atau buruk, pasti ada yang suka, ada yang enggak. Itu aja. Dan itu jangan jadiin beban, tapi jadiin apa sih, sebagai kita untuk koreksi diri lah. Mungkin mungkin jelek nih, ambil belajar lah ya kan. Akhirnya kita harus pisah yuk. Tapi kita punya kesempatan lagi untuk ketemu entah di mana. Pasti. Ketemu lagi. Salah. Kita juga punya kenang-kenangan buat Om Ayu biar tetap ingat kita terus. Apa? Ya tolong mana ini? Iya. Apa nih? Ini ada khusus nih. Wah, ini bisa terpampang ini. Ada fotonya Bro Wahyu, mudah-mudahan ini bisa jadi boyband baru nih. Boyband baru ini. Boyband baru ya. Trio Belel. Ini buat Om Ayu bisa dibuka dulu sih. Jangan lupa juga kalau mau follow IG-nya Bro Wahyu, ada @wahyuslow14. Slow-nya itu pakai E ya. SELOW. Slow. @wahyuslow14. Silakan di-follow buat kalau pengen tahu banyak kegiatannya Mas Wahyu, project-project selanjutnya yang Jen juga lagi kerjain sekarang.
Coba diliatin. Wih, sini. Itu gambar gue. Seganteng. Oh, gambar gue nih. Oh, sedap. Dipakai nanti kalau lagi Pasti ngarang dipakai lagu. Semoga bisa ingat kita berdua. Belumnya thank you buat The Bodors, pokoknya The Bodors Show makin sukses. Amin. Makin banyak subscribe dan makin bermakna ya. Amin. Pokoknya. Thank you. Terima kasih Mayu, hati-hati di jalan. Siap. Sampai ketemu. Thank you. Bye bye.